Oke, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembahasan saya, yaitu tentang budaya positif terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk menghilangkan kita punya sedikit ketegangan, kita istirahat dulu ya. Oke, jadi duduk saja di situ Bapak Ibu, boleh kita istirahatnya bisa duduk, bisa juga berdiri, tapi kita samakan saja duduk saja Bapak ya, Ibu ya. Oke. Ya baik, Bapak Ibu kita breaking dulu.
Saya, Yesus. Kelas berapa kali? Satu kali kelas 9. Yes, kelas. Kelas ya? Saya pakai matanya, itu ada jasanya, tapi pergi tidak. Bapak Ibu masuk ke aksi nyata budaya positif. Tentunya Bapak Ibu ini untuk materi budaya positif sudah tidak asing lagi ya, yang sudah menyelesaikan topiknya di PMN. Dan sekarang saya cuma mau menjelaskan kembali. Jadi saya di sini Bapak Ibu duduk di depan Bapak Ibu bukan mau dikatakan pintar, lebih pintar dari Bapak Ibu ya, tapi saya hanya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru tunggal. Ya, jadi tentang budaya positif atau disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi beliau mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran di kelas yang berpusat atau memperpusatkan murid atau menghadirkan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi bisa dikatakan bahwa oleh Dr. William Glasser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini sebentar saya akan memperlihatkan contoh yang mana itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan di sini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang sering saya lakukan, mana yang masih sering saya lakukan pada saat menghadapi siswa. Ya, jadi selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Jadi di sini sebentar ada kasus yang ditampilkan, yaitu seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Jadi di sini akan ada contoh bagaimana kelima posisi kontrol ini diterapkan kelima posisi kontrol ini dalam menghadapi anak yang melanggar peraturan sekolah tersebut. Ya, jadi kasus yang sama ya, yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah ini seperti ini kalau seorang penghukum menghadapi Adi yang terlambat di sekolah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, seperti ini kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas. Kami selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai ini kalau mengerjakan tugas ya. Guru seperti ini sedang mereka percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ini. Ya, jadi penghukum itu biasanya ada suaranya tinggi, masa tubuhnya makan lotok, dan jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kamu bisa datang tepat waktu. Itu menghardik ya. Nah, sekarang tanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian.
Bagaimana perasaan murid dengan guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kalau kita menggunakan seperti ini ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Pastinya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah jadi murid kan? Masih ingat pastinya siapa yang selalu buat ibu seperti ini, pasti diingat terus kan? Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid menaik motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Wah, parah ya. Saya sempat kencingin satu motornya. Itu sudah ada. Dulu itu Pak ya. Lanjut. Nah ini kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Dengan suara kalau kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Pembuat merasa bersalah. Ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Nah seperti ini kata-katanya juga Bapak Ibu. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah sekarang bagaimana perasaan murid belajar seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Wah ini lebih berbahaya ya, karena kita sudah berbuat seperti itu. Ayo lanjut, teman. Ya jadi kalau kita seperti teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin itu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti itu ya hasilnya kalau kita memposisikan dia sebagai teman itu. Teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Konsepnya merapat pada murid, nakal dan sambil jenaka. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Adi tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, wah, sebenarnya seperti kalau mesti kita sebagai teman ya. Hasilnya, maka bagus. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut.
bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Wah, ini tidak bagus ya. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi kalau kita psikologi seperti itu, adakah seperti itu Bapak Ibu? Oh, ada dulu ya. Ini berpikirnya ini sama itu saja toh, itu saja seperti itu. Sekarang pemantau. Pemantau di sini kita lihat dulu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan secara pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Jadi ini kalau kita sudah membuat settingan kelas seperti ini ya, kita bisa tanyakan apa peraturan yang telah diyakini seperti itu. Jadi minta tolong jalan juga dokumentasinya Bu. Jadi dokumentasinya jalan. Ada. Oke, kita lanjut. Pemantau ada suara datar, satu buku yang formal. Seperti tadi, kamu jam berapa kita mulai? Tadi tahu tak? Dulu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tadi, paham Pak? Saya harus tinggal kelas, belajar dengan nanti dan mengerjakan tugas seperti saya. Dulu, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, seperti ini bagaimana perasaan murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi guru tidak emosi, tidak naik kolesterol kalau begini. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, sekarang kita sampai ke yang terakhir, yaitu manajer. Poin terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperhilangkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya.
Seorang manajer bukannya memisahkan duit dari kelompoknya, tapi mengembalikan duit tersebut ke kelompoknya dengan baik. Bapak Ibu di sini sudah pernah sebagai manajer dalam menghadapi siswa yang melanggar? Berusaha, oke. Alhamdulillah sementara berusaha ya. Ya, sementara. Atau karena maju mundur. Kamu saya? Jadi kita tidak di sini di kurikulum mereka ini kita dituntut untuk tidak mengukur ya. Seperti itu intinya. Cuma gini Bu, kalau pengalaman dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi pengalaman saya guru itu tentang kerapian. Jadi mereka itu kalau nggak kasih masukan lihat saya sampai 100 meter mereka langsung kasih masukan. Cuma penerapan dari awal itu saya ekstrim. Maka itu penerapan itu saya terapkan dulu pengalaman saya. Jadi saya dulu kalau nggak masuk baju itu pasti cubit dengan cara itu. Ya alhamdulillah anak sekarang itu melihat saya itu sudah kasih masuk baju sendiri tanpa saya dulu harus semua. Walaupun masih ada 1-2 yang saya suruh. Dan sekarang saya nggak dalam mereka melanggar itu saya nggak cubit lagi. Cukup saya kasih tahu mereka sudah kasih masuk baju sendiri. Jadi itu namanya. Baik, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu guru yang lain, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk menjalankan fungsi kita sebagai manajer ini, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Sebentar ada penjelasan lebih lanjut tapi sepertinya Bapak Ibu sudah tahu semua tentang segitiga restitusi bagaimana menjalankannya. Saya hanya melakukan penyedaran saja kepada Bapak Ibu guru semua. Ya, jadi ini kesimpulannya ya dari 5 posisi kontrol tadi. Motivasi eksternal itu terdiri dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik itu dia adalah seorang mengajar atau dia berusaha mengontrol dirinya menjadi seorang manajer. Kalau motivasi eksternal itu untuk penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol negatif. Kalau perilaku kontrol positif itu ada sebagai teman dan pemantau. Jadi kita bisa juga melakukannya sebagai teman, pemantau juga. Tapi lebih bagusnya lagi Bapak Ibu kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, ya. Kontrol diri. Ya. Nah Bapak Ibu kita menonton dulu ya. Ini tontonan bagaimana seorang murid yang terlambat. Mungkin bisa kita tonton sedikit. Saat saya nonton ini saya sedih yang mana sudah saya lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita saksikan Bapak Ibu ya, bagaimana sikapnya seorang penghukum, bagaimana membuat rasa bersalah di hadapannya. Nah ini guru pikir. Naren! Sini kamu! Saya Indra, sepatu selepas. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Kebetulan si Pak tadi pamit. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jadi murid ini tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan Sudah berapa alasannya. kali terlambat? Siapa ya? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Ya hanya Sudah dia yang merasa terlambat, benar ya. masih berani Dia jawab yang enggak? merasa benar. Itu kalau penghukum. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kalau di sini kalau saudara. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan memilih. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Saya duduk di sini kan seperti itu. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya pastinya kita tidak mau ditendang oleh murid kata ibu ya. Jadi untuk eksposisi seperti ini dijelaskan. Nah ini ada lagi sebagai pembuat merasa bersalah kayaknya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ah Ya ini Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Santai ya, santai. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu lagi ya nak ya. Ibu bisa perempuan lagi, dirinya bagus. Bisa jadian kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, Bagaimana? maaf sekali. itu tadi membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya lanjut ke posisi teman. Bagaimana adegannya dengan aktor yang sama? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Ini saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Jadi biarpun saya lagi kencang, saya masakan tetap Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu. Demi ibu rusak bisa. bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini tidak langsung kita lakukan. Sekarang posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Coba kita posisi mana yang dari masuk Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. seperti ini ya. Iya. Tidak ada. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat
berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sepakat Bapak Ibu ya, kita menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena kita akan berusaha untuk menjadi seorang manajer dalam memperlakukan murid yang melanggar ya. Nah, sekarang kita lihat lagi videonya, contoh adegan video bagaimana kita seorang dialog antara seorang guru dengan murid. Guru tersebut mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi untuk sebagai manajer kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat ada segitiga restitusi diterapkan di sini. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada masing-masing dialog ada bagaimana kalau kita memvalidasi identitas terlebih dahulu, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, dan setelah itu menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Siapa? sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hadir ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya mengorbankan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nyaman ya kalau kita bisa mendampingi siswa dalam cara seperti ini ya, kalau siswa yang Beneran Bapak, baru saja berarti kita dulu yang belajar ya, bagaimana cara menghadapi siswa dan menerapkan menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi baik Bapak Ibu, itulah tadi video bagaimana seorang guru memperlakukan diri sebagai seorang manajer dalam menghadapi siswa yang melanggar. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, kita bisa menerapkannya juga di sekolah ini. Lanjut, jadi ini ada dua jenis identitas, yaitu ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau misalnya identitas gagal ini dia kita berada dalam posisi penghukum ya. Kemudian untuk identitas sukses ini yang menerapkan disiplin, menerapkan konsekuensi pada saat ada siswa yang melanggar dan menerapkan segitiga restitusi. Jadi untuk posisi pemantau melawan konsekuensi dan restitusi ini adalah seorang manajer. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan semacam ada kuis, semacam kuis Bapak Ibu ya. Kita jawab bersama-sama apakah dia berada hukuman, apakah termasuk hukuman atau sanksi, konsekuensi. Soalnya seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Eksekusi. Sepakat hukuman. Sebelumnya ada kesepakatan ada begitu. Saya konsekuensinya kamu melanggar begini, sepakat kita tulis. Iya. Itu harus sesuai dengan pelanggaran dengan hukuman kita yang dilaksanakan itu. Jadi hukuman ya, kaklik hukuman. Ternyata salah. Dia sanksi, konsekuensi. Betul kata Pak Lama berarti. Tergantung konteksnya. Kalau dalam di konteks sebelumnya ada perjanjian atau ada kesepakatan, Iya. itu kesepakatan. Tapi kan mungkin karena dia tidak termasuk visi kali ya, karena dia tidak terlambat. Tapi ada dia. Iya. Sanksi konsekuensi itu berarti ada kesepakatan sebelumnya. Kan dia terlambat, terus dia menulis saya tidak akan terlambat lagi, berarti saling berkesinambungan kan? Begitu. Baik lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ibu sudah Pak Rama, Pak Hussein, hukuman. Jadi semuanya sepakat hukuman. Kita klik. Membagikan. Wah, benar, hukuman ya, karena dia tidak sesuai ya. Kecuali pasangannya guru olahraga. Kalau saya boleh. Pak Ridwan bergabung. Nah ini buat Pak Ridwan. Tapi Pak Ridwan supaya bisa terdokumentasi. Diambil. Ya, Tadi 20-an. kasih dulu Pak Ridwan. Kita tidak begitu mungkin Pak. Depan sini Pak. Tidak kayak kondisi dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi Pak Ridwan? Ada anak-anak yang mencoret di meja, disuruh membersihkan. Itu sanksi atau hukuman? Sanksi, konsekuensi. Ada yang hukuman Pak Hussein? Sanksi Pak Lu? Karena Bu Anugrah? Ibu pakai sanksi. Jreng, benar sekali. Sanksi atau konsekuensi ya. Sanksi perkuat. Jadi saya pertegas lagi. Jadi kita di sini sebagai posisi manajer ya, yang kita laksanakan itu adalah kita memberikan sanksi atau konsekuensi ya. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Pastor sanksi beda. Jadi kita ke hukuman ya. Benar. Kalau fisik itu dia hukuman Pak. Oh ya begitu pemahamannya Pak Hussein. Begitu. Jadi kalau ini pas gunakan kalau pakai fisik tidak boleh. Nah sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi itu. Iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Sanksi apa? Karena konsekuensi itu dari Iya, karena linier. betul sekali. Jadi mulai di sini sudah paham mungkin ya konsekuensi dengan hukuman. Alhamdulillah. Pertanyaan lagi. Berjemur di lapangan basket Ini jelas ini pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. hukuman. Pokoknya kalau saya lihat dia fisik itu hukuman. Bagaimana kalau misalnya gini, sebelum kita belajar kita kan bikin kesepakatan. Kalau misalnya macam saya guru olahraga atau siapa yang misalnya saya suruh passing 15 kali, siapa yang tidak bisa, berarti dia misalnya push up. Apakah itu masuk hukuman atau sanksi karena melalui kesepakatan? Hukuman karena berhubungan fisik. Sanksi. Karena melalui kesepakatan, toh. Jadi kalau kesepakatannya lari lapangan 10 kali, siapa yang bermain dalam kelas kesepakatannya 10 kali putaran lapangan. Nah itu. Tidak, kalau tidak linier masalah pertanyaan depan.
masker suruh. Kalau harus linear Pak, Guru yang berarti bisa kalau kita memberikan yang bagaimana Pak? Harus linear Pak. Ya. Kita semua linear Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang Jadi saya mau bertanya ini, artinya dari tugas mandiri itu karena ada hukuman dan sanksi. Nah ini beda-beda tipis lah istilah dari hukuman dan sanksi. Nah ini saya bagaimana saya ini sebagai guru olahraga memberikan misalnya atas kesepakatan bersama dengan siswa ya. Yang pertama misalnya melakukan passing bawah sebanyak 15 kali. Apabila siswa tidak mencapai target yang diberikan, maka kami sepakati bahwa push up hukumannya atau sanksinya selama 15 kali push up. Ini termasuk sanksi atau hukuman. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Kita berikan dulu pengalaman pertanyaan dari Pak Dila. Iya, ini kan menurut saya Karena teori budaya kita dulu. Kenapa? Karena sekarang keadaannya ada teori lain yang membatalkan itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya. Jadi saya tadi sedikit mungkin memberikan pendapat saya ya. Jadi mungkin berbeda dari Bapak Ibu. Kembali kita ke Ibu Sinasi nanti. Jadi menurut saya tadi kan dia bilang kalau konteksnya adalah apa sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan di sini kan kita lihat juga merugikan tidak bagi satu pihak satu dengan yang lain, artinya dari gurunya dirugikan atau sesuai dirugikan juga. Kalau satu dirugikan berarti bukan kesepakatan itu, berarti dari pihak satu orang menginginkan aturan itu sehingga murid dirugikan atau aturan itu merugikan gurunya, bisa jadi begitu kan. Nah, kalau menurut saya tadi dia Pak Ridwan bilang misalkan tadi kan kegiatannya adalah passing bawah ya, passing bawah 15 kali, kalau tidak cukup 15 kali, push up 15 kali. Nah, konteksnya mungkin kalau kita memberikan sanksi, mungkin kita kasih tambah lagi, harus passing 20 kali, 30 kali, 40 kali, karena berkaitan dengan siswa yang tidak dirugikan karena dia belajar tentang passing itu. Nah, guru juga tidak dirugikan. Kemudian kalau dia dikasih push up, kalau dia tanya, apa hubungannya Pak push up dengan passing? Nah, jadi dia merasa dirugikan. Saya seharusnya ini belajar passing, bukan belajar push up. Sama tadi contoh masker kan, tidak pakai masker, tapi disuruh lari atau dijemur. Apa sih hubungannya masker dengan dijemur? Begitu artinya. Jadi kesepakatannya bagaimana dulu kalau dibilang kesepakatan itu merugikan satu pihak, itu bukan kesepakatan itu namanya. Kecuali kita tadi kan saya sampaikan bahwa yang contoh masker dengan pelajaran tadi itu kan sama juga. Kalau saya misalkan tidak menghafal perkalian, saya suruh lari, karena sudah kesepakatan, padahal dia dirugikan. Saya sudah tidak masuk kelas, kemudian saya lari, apa untungnya? Bukan saya hafal perkalian, tambah saya tidak tahu perkalian. Begitu mungkin saya. Terima kasih. Jadi kalau marah kan hukuman. Bukan, hukuman. Ya. Jadi kalau saya Pak, karena ini masalah passing dengan push up, ini masih fisik Pak. Ya, Masih fisik Pak. orang yang menjalani itu kan paham itu ada hubungannya. Iya. Seandainya Bapak menyuruh anak passing 15 kali tidak sempurna, Bapak suruh nulis saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1000 kali, itu baru sanksi. Kalau menurut saya Karena tidak sesuai dengan konteks. tidak konteks, tapi itu masih fisik, saya rasa itu hukuman. Jadi itu hukuman. Kotor. Jadi saya sepakat bentuk yang dikatakan tadi oleh Pak Ridwan, permasalahan itu bagian dari hukuman. Kenapa?
yaitu pada dasarnya selalu merugikan anak. Cuman kalau saya punya pandangan pribadi dan mungkin saya berharap dengan berjalannya waktu pemahaman itu atau paham itu akan pudar. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kita lihat, yang kita nonton itu tidak berlaku standar ganda gitu. Artinya begini, kalau memang dibilang seperti itu yang sudah selesai yakini, kenapa saya bilang itu hukuman tadi? Walaupun kita sepakati, contoh dari kelas, kita sepakati ada yang dari lainnya yang tidak pernah minta pembelajaran, buktinya tahu dari kelas, ya kan? Itu contohnya. Kenapa? Karena dia merugikan anak. Dari faktor kuantitas, kualitas, nah itu masalahnya. Di sini kita menempatkan diri sebagai apa gitu. Nah baru kalau dari yang saya lihat dari tadi, mungkin kenapa saya ragu satu kali, karena saya sudah masuk sedikit lagi. Jadi sama dengan bahasa saya tadi, mungkin saya masih berpendapat berada pada posisi 1, 2, 3, bahkan 4. Hanya pada kondisi tertentu. Kenapa? Karena teori dibuat itu hanya untuk mendukung persepsi. Sedangkan menurut teori behavioris ini, tadi kan ada tadi respon sama stimulan, respon dan tantangan. Nah, bentuk respon dan tantangan itu menurut teori behavioris itu ada hadiah atau prize, ya, prize, hadiah dan hukuman. Nah, cuman dari hukuman ini banyak pandangan yang berbeda. Selama di hukuman yang bagus, dibenarkan. Nah, seperti berarti hukuman kita ganti just sanksi dan konsekuensinya. Nah, cuman pada itu saya mungkin kalau dari saya sepakat dari 5 posisi kontrol, posisi yang sangat kita tidak dinamakan sebagai seorang guru dan untuk menghindarkan kita dibenci oleh siswa kan, itu pada posisi manajer. Kenapa? Saya sudah merasakan dampaknya apa yang saya lakukan kemarin yang katanya Putra, Angga, itu ada beberapa orang yang bahkan bukan dalam tanda kutip respect, tapi memang mereka tidak bisa dibilang dalam bahasa benci. Kenapa? Karena tidak respect saya sebagai seorang guru, dan itu saya sangat sadari konsekuensi yang saya harus ambil karena saya mengambil pemahaman tadi itu. Ya, saya itu berdoa semoga kedepannya pemahaman yang saya anggap benar itu bisa berubah. Karena cuma pemikiran batinnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita tonton tadi pada satu kondisi di mana anak itu memang bisa diatur. Coba kita tempatkan pada kondisi-kondisi yang kita alami selama ini. Itu saja, terima kasih. Saya ambil dari. Terima kasih Pak Sul. Jadi intinya penghukum gitu Pak ya. Ya masih penghukum juga Pak tujuannya. Kalau kita melakukan seperti tadi. Kita melakukan. Nah sekarang kita dengarkan dulu Bu Adi juga. Baik, terima kasih. Seperti dijelaskan oleh 3 bapak tadi, menurut saya itu masuk penghukum. Masih penghukum walaupun memang sudah disepakati di keyakinan kelasnya Bapak, tetapi itu masih menjudge satu pihak peserta didik. Contoh lainnya misalnya seperti saya kelaskan, tidak boleh kalau masuk kalau tidak pakai bahasa Inggris. Mereka itu akan berusaha itu keyakinan kelas saya di kelas bahasa Inggris. Mereka akan berusaha untuk hafal itu bahasa Inggris, itu kan tidak menjudge. Walaupun dilarang masuk kelas, tetapi dia akan berusaha di luar itu supaya dia masuk. Itu kan bisa dijadikan kesepakatan kelas. Maksudnya tidak menghukum, tetapi itu sebuah konsekuensi. Jadi intinya kalau tidak menjudge, berarti itu konsekuensi. Tidak menjudge. Artinya macam tadi saya tidak menjudge. Artinya itu kan melalui kesepakatan lah. Ketika dia tidak melakukan, ketika dia tidak mencapai targetnya, maka apabila dia tidak
mencapai target dia harus push up. Kalau dia lewati target berarti dia tidak melakukan, berarti dia ada motivasi untuk seperti yang Ibu Anugrah bilang, katakan tadi bahwa misalnya saya sebagai muridnya, ketika saya misalnya tidak menggunakan bahasa Inggris, saya akan memiliki motivasi toh, karena ketika saya bisa mengucapkan bahasa Inggris, berarti saya tidak bisa masuk dalam kelas, tapi itu kesepakatan kita. Nah, dan dalam ketika dia melakukan push up, saya rasa itu tidak merugikan siswa. Karena kenapa? Dari segi pembelajaran saya itu adalah bentuk fisik, itu perlu untuk saya kan? Ya, karena untuk olahraga. Cuman ada kan step-stepnya dalam olahraga ini. Mungkin ini seperti yang sampaikan tadi, tujuannya untuk apa? Misalnya push up ini apa tidak dengan apa dia punya apa? Connect tidak dengan passing tadi, dengan melakukan push up. Cuma itu. Oke, terima kasih. Kalau kita masih mau lanjut, kita nih mana kita klarifikasi, jadi mendengar dari tadi bahwa sepakat hukum ya, dan Pak Ridwan masih mengungkapkan beliau punya ini kekuatan alasan mengapa itu dia bukan sebagai sebuah hukum. Memang benar adanya sama-sama fisik kan, dan sama-sama olahraga, sama-sama olahraga. Kalau menurut saya itu sanksi atau konsekuensi seperti itu. Kalau menurut saya, iya kan sama-sama fisik, kecuali bukan guru olahraga, bukan jam olahraga, kemudian dikasih seperti itu. Apalagi ini kan sudah disepakati bersama. Apalagi memang ini sudah disepakati bersama kan, jadinya adalah sebuah, kalau menurut saya ya, sebuah konsekuensi. Kecuali kalau tiba-tiba saja Pak Dwi juga menyuruhnya tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, itu baru hukuman mungkin ya. Seperti itu. Bisa kata tidak sepakatan. Artinya saya melalui kesepakatan ada. Misalnya untuk melakukan passing 15 kali. Kalau sebelum itu sudah ada kesepakatan. Iya, kan saya. Tapi kalau macam dasar adalah naik kesepakatan, seharusnya pengertiannya adalah kayak tadi. Kalau saya naik kelas, kita sudah sepakat dari awal dong, yang tidak punya nilai, yang tidak pembelajaran, yang tidak hari sekian itu syarat. Iya Pak, betul. Karena kalau tidak naik kelas, apabila sudah disepakati bahwa tidak ini kan, setelahnya tidak naik kelas, sampai dirugikan, tapi setelah saya melakukan itu hukuman sanksi tadi dia melakukan itu kan, saya tidak merugikan siapa-siapa. Iya, menurut Bapak, itu kalau kita lihat dari bentuk fisik anak, saya punya adik, Pak, dihukum pada saat jam olahraga, dia bawa sakitnya sampai dia meninggal. Tidak, artinya Jadi belum tentu Bapak yang membenarkan begini. Itu dari pandangannya Bapak. Kita tidak gini kan, saya memberikan sanksi ini kita ini kan artinya kita identifikasi dua persoalan siswa seperti apa. Namanya kesepakatan pasti kita serahkan juga Ya, kepada siswa karena tersebut. contoh begini, Kamu bisa melakukannya. begini. Kalau misalnya ada siswa yang tidak bisa Pak, saya tidak bisa pusat atau bagaimana? Karena kemarin mungkin Pak Ridwan bisa memberikan solusi lain, misalnya mempelajari materi tentang asik itu supaya bisa karena begini Bu ya, saya misalnya begini, karena kan mungkin saya punya persepsi ini yang salah atau bagaimana kan? Setiap perempuan yang mengalami menstruasi itu, saya tidak pernah menemui untuk lari-lari keliling. Dan saya bilang, Itu saya mungkin satu kali kan, dan saya cuma pelajaran apa yang teman saya pelajari. Misalnya kan macam passing ini kan bergerak dia tuh, namanya ini perempuan kalau mengalami hal seperti itu kan, ya silakan tulis apa bisa passing, bagaimana cara itu penguatannya Bapak di teori. ya itu. Tetapi kalau macam menghukum tuh, macam ini misalnya tidak mau tuh, macam bapak tadi, mungkin saya tidak tahu belum olahragain. Karena saya kan bertindak ini sesuai dengan kemampuan siswa. Saya tidak pernah mau misalnya lari sekian. Karena sekarang kan sudah ada modifikasi itu. Kalau dulu guru olahraga setiap mau olahraga silakan kita dulu. Nah, sekarang kan sudah dimodifikasi. Mana itu yang menyentuh, misalnya ini voli, yang bagaimana saya tidak punya latihan kan tanpa lari, ada kan? Ada pemanasan lari. Oke. Sekarang saya juga boleh. Itu kan tadi dari standar positifnya. Ya. Standar saya coba dari standar negatifnya. Begini,
berasal dari kesepakatan, Ya. saya pikir naik kelas kita sama-sama sepakati dengan siswa. Kita sudah buat aturan, kita balik lagi aturan Ya. standar posisi kontrol 1 ini. Ya, ya. Permasalahannya kita sudah sepakati 30% tidak hadir, siswa itu bisa tinggal kelas. Terus yang kedua, siswa tidak mengikuti pembelajaran, tugas-tugasnya tidak terselesaikan, bisa tinggal kelas. Toh? Tetapi dibantahkan karena apa? Karena peraturan mengatakan siswa tidak bisa tinggal kelas. Iya. Kan sekarang kalau kehadiran kan kita bisa Kembalikan belajar pada online. Itu intinya. Jadi peraturan bisa begini Pak. Konteks yang saya dapatkan adalah kita bisa terapkan itu ketika pada kontekstualnya, pada konteksnya siswa ini seperti ini gitu. Iya. Pada kondisi tertentu belum tentu. Coba kita gunakan segitiga restitusi pada kemarin pahami sementara marah tentang tenang-tenang, apakah bisa kita terapkan segitiga restitusi? Belum tentu kan. Nanti sudah dingin mungkin, sudah aman. Ya kalau saya pakai bukan segitiga restitusi yang saya pakai Pak. Bapak juga bisa buka itu kalau saya kan dikasih siapa tak? Dikasih, iya bisa. Cuma Apa yang kamu lakukan? di kondisi tertentu, maksud saya Bu, di kondisi tertentu di saat itu dia tidak bisa menerapkan itu karena buktinya yang lain diam. Saat itu terjadi yang lain diam. Seandainya kita tidak amankan itu anak kemarin, kita tidak amankan, kita tidak pakai dengan cara yang tekan sedikit, mungkin pecahkan kemarin tinggi. Kenapa? Karena kemarin dia merasa diri, tidak ada yang takut, tidak ada yang lebih tinggi kasarnya daripada dia, sehingga semua orang yang bisa tindas. Itu kondisi yang saya dapat. Cuma apakah itu dibenarkan? Tidak. Saya bahkan mengindas apa yang saya lakukan salah. Kenapa? Karena yang jadinya saya ditakuti oleh anak, saya dibenci oleh anak. Cuma pada konteks ini saya pemahaman saya sama si pada tadi itu, karena saya duduk di sini karena guru-guru yang melakukan itu market saya. Jadi mungkin pada pemahaman ini kita berbeda. Cuma harapan saya semoga ke depan saya bisa pemahaman saya itu bisa aku dapatkan. Ya, amin. Tidak saya. Baik. Oke, kita selesai dulu untuk di sini ya. Kita lanjut dulu. Ini ada lagi kasusnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini. Hukuman rugikan. Hukuman. Coba kita cek dulu hukuman. Benar. Hukuman. Ya. Kalau saya beli sepatu mahal. Hukuman ya. Lanjut. Ada lagi pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu tidak bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa melakukan ini? Saya sering itu. Iya, ini Tidak. ternyata hukumannya. Kalau dulu saya ngerasain ini. Hukuman. Rasa-rasa SD. Iya, makanya kenapa saya bilang begitu? Karena saya masih menerapkan apa yang guru saya terapkan. Iya, dia biasa kadang dulu guru-guru itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Ini Kalau saya sanksi ya. hukuman ini. Itu benar. Kenapa sampai ada air di meja itu sampai belajar? Itu loh. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi atau konsekuen atau hukuman? Tidak 10 menit dan istirahat. Istirahat untuk mengerjakan tugas. Sanksi. Ya. Kita klik Jelas sanksi. tadi pada menit apa? Betul sekali. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau sanksi? Tidak bermain dia, jadi jarang bermain. Coba Pak Ridwan berikan Bapak olahraga. Iya. Jarang bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman kayaknya. Ya, Hukuman. hukuman. Protes setuju hukuman. Ya, sanksi. Menurut kesepakatan tidak ini. Masalahnya kalau ya itu kalau macam dia mencederai, setelah itu dia minta maaf karena dia sengaja. Namanya dalam bentuk contoh main bola. Dia bilang tidak sengaja. Terus atas dasar itu dia disuruh di lapangan tidak menonton, tidak bermain, hanya menonton. Apakah tidak menyakiti perasaannya karena dia tadi tidak sengaja? Dia jadikan merasa bersalah. Makanya itu Itu masalahnya itu tergantung konteks. itu membuat dia merasa lebih harus
Gimana kalau dia yang dijegal, yang baju Iya, tak belajar sama dia itu. Ya, jadi dan aku kata dan saya sakit jadi sakit. dikasih sanksi seperti itu supaya pada saat bermain lagi dia harus hati-hati loh. Ya, seperti itu. Dan hukumannya sanksinya juga tidak terlalu berat kan, cuma disuruh duduk saja. Nah, jadi anak yang suka bermain walaupun cuma duduk-duduk pasti dia akan merasa tidak nyaman, kecuali kalau memang anaknya memang tidak suka aktif, pasti senang saja dikasih hukuman seperti itu, cuma duduk-duduk saja. Jadi ini hasilnya anak akan merasa lebih berhati-hati lagi pada saat bermain supaya tidak mencederai seperti itu kan. Lanjut, terlambat hari di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya kalau begini sepele, kan saya pacaran lagi. Lari mengelilingi, ini Kak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, Sanksi hukuman. Kalau saya tidak bisa mengkesimpulan ini karena saya melakukan kesepakatan. sanksi. Dan saya kasih mengelilingi itu, saya lagi misalkan. Hukuman, berarti bapak bilang hukuman. Iya, masih tidak bilang Ada sanksi. hukum. Ada sanksi. Tapi ini sanksi Pak, makanya saya tadi itu jawab Bapak itu sanksi konsekuensi artinya Bapak tadi kasusnya karena sama-sama olahraga, sama-sama kompetisi. Jadi sanksi lah. Ya sanksi, benar. Karena konteksnya sudah ada ujungnya PJOK, itu penguatannya. Iya, itu penting. membersihkan WC sekolah karena Nah ini membersihkan WC sekolah karena matakan pensil kawannya ini ada kaitan berarti Sanksi. Hukuman. hukuman. Kira saya sanksi ini sangat ambil yang hukuman, maksudnya pada katanya hukuman pada katanya Ada bedanya. Kalau sanksi itu diambil atas tindakan yang dilakukan setelah sesuai persetujuan. Sesuai kesepakatan. menurut KBBI Yang kumakom KBBI cuma Sanksi juga tapi lebih halus lah kalau sanksi kalau hukum itu satu pihak. hukuman ya. Sekarang sudah selesai jadi 12 dari 14. Hanya berapa? Salah dua. Ya baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan untuk kedepannya kita sepakat ya menjalankan studi dari diskusi pada saat ada anak-anak yang melakukan pelajaran dan Jadi selama kita jadi pemantau lah. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati apa adanya. jadi berarti selama ini apa yang berkaitan dengan PJOK bukan hukuman. Tapi kalau atas dasar itu dibilang 100% kita gagal, belum tentu. Mungkin bapak di situ kan aku sudah bapak gurunya Pak. Bila kurikulumnya Pak. Memang kurikulum saat ini sudah diyakinkan 100%